Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Nah loh, aku tidak menolak kasih karunia Elohim. Sebab sekiranya ada kebenaran oleh kasih karunia oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Ayo, kalau Anda masih mengatakan ada kebenaran, 10 hukum Taurat itu kebenaran, berarti sia-sia dong kematian Yesus Kristus. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabiyullah khairul khalqi, khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullahi subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berhujung dari dunia hingga akhirat kelak insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan Rasulullah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai insyaallah, di bawah naungan Rasulullah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan pagi hari ini saya akan mengulas sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana perdebatan nangis semua ini lucu nih. Jadi Kristen jadi mempelai wanita. Itu memang tertulis ya di Wahyu tuh. Dulu pernah ketika masih ramai-ramainya streamnya tuh ya, Pendeta Manubulu tuh menghadirkan murtadin nodong-nodong membahas itu. Ketika saya masuk, saya kasih dalil-dalil ke Yesus kawin itu ya, Yesus ternyata punya istri, menangis mereka, mukanya langsung merah. Terus yang sahabat Deborah itu menangis itu, yang tadinya menghina-hina Islam itu masih lengkap sampai sekarang jejak digitalnya itu, menangis, asli menangis. Baik kamu muslimin, demikian videonya. Benarlah apa yang dinubuatkan kemudian oleh Yesaya tentang kalian. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan adalah perintah manusia. Ini yang menggenapi ini siapa yang barusan? Ke gereja hanya melakukan 3 bla bla. Itu yang memenuhi nubuatan Yesaya ini siapa? Kristen ke gereja perintah siapa? Menyembah kepada Yesus perintah siapa? Masuk ke bait yang katanya suci menggunakan alas kaki perintah siapa? Perintah manusia. Ini yang kalian genapi. Berasa paling benar, tetapi dasar pijakan agama tak ada dasarnya kepada pengajaran Yesus, apalagi kepada Bapa Elohim. Belum lagi kalau berbicara mengenai perintah. Anda mengatakan ya kami memang apa? Bukankah di dalam kitab saudara sendiri, barang siapa yang mengatakan bahwa ia ada di dalam Yesus, ia wajib. Ngerti kata wajib nggak? Wajib hidup sama seperti Yesus Kristus telah hidup. Ayo, mari kita terawang. Yesus ketika dia hidup, ngapain dia? Hari ke-8 ngapain? Lalu kemudian di mana dia selalu beribadah? Gereja, sinagoge, mikdas. Kitabnya apa? Kitab apa? Dia membaca kitab apa? Perjanjian baru apa perjanjian lama? Apa yang diperhatikan dalam hidupnya? Isi Torah atau isi perjanjian baru? Surat Paulus harus hidup wajib seperti Yesus hidup. Nah, bagaimana hidup Yesus? Dia perhatikan tuh. Ia yang mengutus aku, ia menyertai aku, ia tidak membiarkan aku seorang diri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Nah, berarti Yesus punya perilaku kan? Yesus punya perbuatan kan? Yesus punya teori dan praktek dalam hidup. Kenapa nggak dicontoh? Sementara perintahnya wajib hidup sama seperti Yesus. Jadi saudara Kristen ini hanya menjual nama Yesus, tapi dalam praktek keagamaan mereka mengikuti entah siapa.
bukan mengikuti entah siapa, mengikuti makhluk yang keluar dari kubur. Yesusnya memberikan teori, Yesusnya mempraktekkan hidup keberagamaan itu seperti ini loh. Seperti ini loh. Dan jikalau kalian merasa hidup di dalam Yesus dan Yesus ada dalam diri kalian, kata murid Yesus nih, katanya murid Yesus, kalian wajib hukumnya hidup sebagaimana Yesus hidup. Yesus hidupnya kayak mana? Dunia harus tahu, aku mengasihi Bapa, aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Weh, kemana otaknya saudara-saudara Kristen ini? Kemana akalnya gitu loh? Kemana akalnya? Yesusnya mengatakan dalam Yohanes 14, jika engkau mengasihi aku, engkau juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Lah, otak kemana? Ke gereja kami melakukan ini, bla bla. Hei saudara, itu kamu dapat ilmu dari mana ke gereja? Siapa yang ngajarin ke gereja? Sejak kapan Yesus ke gereja? Hidup Yesus itu menekuni apa yang diperintahkan Elohim kepada dirinya. Menjadi apa? Menjadi seorang Muslim. Berserah diri, tunduk kepada apa yang diperintahkan. Yesus disuruh sujud-sujud. Yesus disuruh salto-salto. Yesus disuruh berenang-berenang. Apa yang diperintahkan Bapa kepadanya, itu yang dia lakoni. Yohanes 4 nomor 34. Makananku adalah melakukan setiap pekerjaan yang diperintahkan Bapa untuk aku kerjakan. Subhanallah. Jadi dari sini dapat kita ketahui, ketika saudara Kristen tetap aja mengatakan apapun yang kau katakan, kau tidak ngerti tentang Bible. Buktinya kami mentaati apa yang diperintahkan Yesus. Kami melakukan apa yang diperintahkan Yesus. Kami melakukan ketaatan terhadap Yesus. Oke? Kalau begitu, Yesus yang Anda ikuti untuk bersunatkan orang Kristen. Gantian Gabriel. Saya buktikan Yesus memerintahkan bersunat dalam Kristen. Boleh? Coba. Matius 5 nomor 19. Barang siapa yang tidak meniadakan yang paling terkecil sekalipun dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat tertinggi dalam kerajaan langit. Apa itu? Masuk nggak di dalam hukum Taurat itu sunat? Masuk nggak? Perjanjian kekal Tuhan itu loh. Masuk nggak itu? Kalau Anda melihat kemudian di dalam Kejadian 17 nomor 14, bunuhlah orang yang tidak bersunat karena dia telah membatalkan perjanjian kekalku. Yesus ada nggak kemudian membantai itu? Ada nggak? Ada nggak? Tidak ada. Bahkan Yesus mengatakan sekali lagi, Lukas 16:17, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada larangan perintah bersunat itu hilang. Itu kata Yesus. Nah sekarang saya kembalikan kepada saudara. Anda masuk ke gereja, Anda mengatakan itu ketaatan. Nah, udah terbuka kan? Ternyata Anda taat kepada makhluk yang keluar dari kubur, bukan taat kepada makhluk yang keluar dari rahim Maria, tapi yang keluar dari rahim bumi. Silakan. Oke abangku ya, narasi abang cukup padat ya. Tapi sampaikan juga seperti abang bilang tentang Yesus sendiri. Ya, selama hidupnya di dunia, Yesus memang mengikuti ajaran Yudaisme, tepatnya Yudaisme pada pertama, yang merupakan bentuk masa sebelum kehancuran Bait Allah tahun 70 Masehi. Ini sebagai bukti ya, dia disunat sesuai dengan hukum Taurat, karena dia kan masih orang Yahudi ya. Buktinya Yesus mengikuti ajaran Yudaisme, disunat sesuai dengan hukum Taurat, Lukas 2 ayat 21. Dan kita genap 8 hari, ia harus disunat. Ia diberi nama Yesus. Bukan kayak Anda, Isa, nggak tahu. Disunat apa tidak, nggak tahu. Ya, ini baru kedua. Ini menunjukkan bahwa Yesus berdasarkan sesuai hukum Musa. Seperti halnya anak laki-laki Yahudi. Kedua, merayakan hari raya Yahudi. Paskah, abang tahu kan? Paskah itu kan dirayakan. Yesus merayakan Paskah. Di Lukas 2 ayat 41-42. Termasuk perjamuan terakhir yang dilakukan saat perayaan Paskah ya. Baru kedua, hari raya Pondok Daun, Sukkot, pada hari raya roti tidak beragi, itu dijelaskan itu kan punya Yahudi. Dia taat pada perayaan agama Yahudi seperti yang diajarkan hukum Taurat. Ketiga, pergi dia ke sinagoga dan mengajarkan di sana. Betul bang, makasih bang tadi narasi abang saya setuju. Jelas kok di Lukas 4 ayat 16. Ia datang ke Nazaret. Pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat seperti sinagoga. Jadi abang jangan samakan sinagoga dengan gereja. Kenapa? Abang paham tidak?
selama hidup Yesus sampai tahun 34, umur 34 tahun lah, karena masih sebagai berapa sih? Dia kan masih di bawah ya Yudaisme, di situ kan belum ada gereja. Artinya kan saya sampaikan dari awal, namanya Kristen setelah beliau naik ke sorga, yang banyak dinarasikan oleh Paulus, bukan kami menukar Paulus bukan, tapi kita harus bukan seperti Farisi, harus nampak dia berdoa kayak munafik gitu kan, orang Yahudi apa kan gitu, Farisi itu supaya keras-keras suaranya, intinya di dalam kamar saja. Tapi Kristen itu mengamalkan apa kasih, ya otomatis ya di rumah saja. Tapi kalau kita berkumpul ya bentuknya apa? Ya tempat. Makin lama ini namanya jemaat. Jemaat itu artinya sama. Jemaat dalam bahasa Inggris adalah church, gereja. Artinya jangan Anda menganggap itu apalah arti bangunan. Dirontokkan pun nggak ada guna bagi kami. Tapi itu tempat. Ya, bukan kami kuduskan sebagai tempat suci. Tak ada gereja itu tempat suci. Kalau suci jelas seperti Baitul Maqdis. Ya, gak sembarangan orang masuk ya. Tertentu orang yang dikuduskan. Kalau kita kan bebas. Buktinya pakai sepatu. Kalau kudus tidak mungkin dipakai sepatu. Tapi Anda berbeda. Gedung Anda memang harus dibuka semua. Kami tidak. Terus mengutip pengajaran Taurat hukum Musa. Yesus sangat sering mengutip kitab Taurat ya. Kitab Taurat ya, Torah. Maka sini kan saya sampaikan. Yesus sering mengutip kitab Taurat, bahasa ininya Torah. Anda gabungkan antara Torah dengan hukum Taurat. Jelas sampaikan, hukum Taurat yang 10, tak satu iota pun dihilangkan, malah dimenggenapi. Kalau Anda mengarah kepada kitab Taurat, ya semua dong mana ada kisah seperti yang lain harus diimanin, bukan perintah semua atau aturan. Dalam Matius 5 ayat 17 berkata, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk menegakkan hukum Taurat atau kitab para nabi ya. Aku datang bukan melainkan untuk menggenapi. Bukan hukum Taurat, kita para nabi juga termasuk, kan gitu. Ia tidak menolak Taurat, tetapi menggenapi. Artinya menunjukkan makna terdalam dan tujuan hukum itu sendiri. Yang kelima nih, jelaskan, mengikuti aturan kebersihan dan makanan. Walaupun Yesus kadang mengkritik cara orang Farisi menjalankan hukum secara kaku ya. Karena jelas, hukum Taurat itu jelas. Terkutuklah orang zaman Yahudi ya, apabila tidak melaksanakan salah satu dari hukum Taurat itu sendiri. Coba menghujat Tuhan. Yesus kan dianggap dia karena dibilang Allah, dia harus disalibkan. Kalau orang mencuri, potong tangan. Kalau berzina langsung dirajam. Itu kan berat, sehingga dia menggenapi. Jadi walaupun dia sedang mengkritik cara orang Farisi menjalankan hukum secara kaku, dia sendiri tidak pernah melanggar hukum Taurat. Ia tetap hidup sesuai dengan hukum makanan Yahudi, kasfruf, dan sesuai dengan hukum-hukum ritus. Jadi fakta jelas kok abangku. Yang abang bilang tadi betul. Yesus itu disunat di Lukas 2 ayat 21. Mereka raya Paskah, Injil jelas. Ibadah Sabat di sinagoga tertulis kok abang seperti yang bilang tadi di Lukas 4 ayat 16. Tapi zaman Yesus sendiri kan belum ada gereja. Karena gereja itu ada tempat dibuat oleh orang-orang jemaat yang mengikuti ajaran Yesus. Nggak dibuat pun di gereja boleh-boleh saja, gedung biasa saja. Buktinya abang kan pernah melihat orang karismatik kan, tidak ada buat namanya apa itu, nggak ada. Paling-paling contohnya Besaida atau apa, ada bahasa apalah. Jadi yang kadang-kadang banyak contoh yang seperti pesan ada gereja ini atau GPIB segala mengajarkan hukum Taurat jelas kok dia di Matius 5 ayat 7. Jelas ya abang bilang tadi. Itu saya kira bisa saya sampaikan ke abang sebagai tanggapan saya. Terima kasih abangku. Mungkin ada tanggapan lain. Kedua, ada kawanku mungkin ada yang nambahin, saya nggak paham saya. Tadi singkat tadi udah hilang ya. Lanjut, host. Oke, baik. Jadi gini bang, ya Kristen mau tidak mau harus berdalih. Harus, dalihnya itu harus pembelaan terhadap keyakinannya, kepercayaannya. Meskipun nabrak semua aturan-aturan Yesus. Sekarang ketika Anda berbicara gereja, Anda lihat kemurkaan Tuhan di dalam kitabnya orang Yahudi di Yehezkiel 4:4 itu. Katakanlah kepada kaum pemberontak, yaitu kaum Israel, beginilah firman Tuhan Elohim, cukuplah perbuatan-perbuatanmu yang keji itu, hai kaum Israel. Apa perbuatan kejimu itu? Yaitu membiarkan orang-orang asing, yaitu orang-orang yang tidak bersunat hatinya maupun bersunat daging kulupnya, masuk dalam tempat kudusku, dan dengan kehadirannya mereka menajiskannya waktu kamu mempersembahkan santapanku, yaitu lemak dan darah. Dengan berbuat begitu kamu lebih mengingkari perjanjianku daripada dengan segala perbuatanmu yang keji yang sudah-sudah.
Kamu tidak memelihara barang-barangku yang kudus, dan kamu mengangkat mereka untuk memelihara kewajibanmu terhadap aku di dalam tempat kudusku. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Elohim, tidak seorang pun dari orang-orang asing yang hatinya dan kulupnya tidak bersunat boleh masuk ke dalam tempat kudusku. Ya, setiap orang asing yang ada di tengah-tengah orang Israel. Anda mendengarkan itu yang barusan saya baca? Betapa najisnya orang Kristen itu. Betapa hinanya. Tidak boleh orang Kristen itu masuk ke rumah ibadahnya orang Israel. Kekejian-kekejian, perbuatan-perbuatan keji yang orang Israel pernah lakukan itu belum seberapa dibandingkan perbuatan keji ketika mereka memasukkan orang-orang yang tidak bersunat ke dalam tempat ibadah mereka. Dengar nggak yang saya baca? Betapa hinanya kalian itu. Jadi beda tempatnya orang Yahudi, tempatnya Yesus ibadah dengan gereja. Jadi kalau Anda bangga pakai sepatu, ya memang. Karena itu bukan rumah ibadah suci. Rumah ibadah suci itu harus suci. Suci dari segala hal. Itu makanya dikatakan rumah ibadahnya orang Yahudi itu sinagoge, mikdas. Tempat yang suci, bersih dari tame. Bersih, orang yang masuk di sana harus taharah. Tidak boleh kemudian orang-orang yang tidak mandi junub, tidak mandi tahir, orang yang tidak bersunat, orang yang menyembah kepada berhala, orang yang kemudian makan makanan yang dipersembahkan kepada tumbal, kepada sesajen-sesajen semacam babi, tikus, balau, pararang, padale, nggak boleh masuk ke dalam rumah ibadahnya orang Yahudi. Anda harus bedakan itu. Kalau saudara mengatakan waktu itu kan Yesus belum ada gereja, ya memang nggak ada. Karena gereja itu rumah ibadah yang bukan rumah ibadah kudus. Itu Anda harus pahami. Apa cerminannya? Yehezkiel 4:4 yang tadi. Ternyata orang kudus tidak boleh masuk ke rumah ibadahnya orang Yahudi. Nah, kalau orang Kristen membuat rumah ibadah sendiri, sesama orang yang tidak kudus, ya silakan Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Nah loh, aku tidak menolak kasih karunia Elohim. Sebab sekiranya ada kebenaran oleh kasih karunia oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Ayo. Kalau Anda masih mengatakan ada kebenaran, 10 hukum Taurat itu kebenaran, berarti sia-sia dong kematian Yesus Kristus. Jangan Anda sepele terhadap penipu, pembohong, laknat. Oke. Sabar. Oke. Sabar. Hukum pertama, dengarkan. Hukum pertama aja kalian sudah langgar. Jangan ada ilah lain. Lah kamu menyembah makhluk kuburan. Di mana? Pret. Buktinya? Yesus. Di mana? Kalian tidak menyembah Yesus. Jadi sampai Kalian tidak menyembah Yesus. Sampai wahai buktikan. Kalian tidak menyembah Yesus. Kalian tidak menyembah Yesus. Tunggu dulu. Kalian tidak menyembah Yesus Kristus. Enggak, saya tanya. Kalian tidak menyembah Yesus Kristus. Kalian tidak menuhankan Yesus Kristus. Tapi menyembah. Yesus adalah menyembah. Udah selesai. Jadi kalian itu cuman orang-orang bengek, orang-orang yang tidak percaya diri terhadap agamanya, sehingga mereka masih berkata, kami masih melakukan yang 10. Hei saudaraku, sabar dulu. Sama saudara saya ini. Nah, kamu menyembah Yesus yang keluar dari kubur atau tidak? Jawab dulu. Kalau bernarasi orangku harus sepadan ya. Tunjukkan Ya, kepada saya dari saya kejadian bertanya, sampai wahyu di mana tertulis Yesus Anda? sembahlah akulah Tuhan. Ada tertulis tidak? Saya ulang lagi. Apakah Anda menyembah Yesus yang keluar dari kubur atau tidak? Jawab dulu. yang bangkit Kan dari udah aku jawab. Apa? Tadi. Saya udah tunjukkan Anda sembah dari atau tidak? kejadian Anda sampai sembah. wahyu. Anda sembah atau tidak? Aduh. Di mana tertulis sembah? Bagi dikit bawang merah. Justru saya yang bertanya, kok Anda bertanya? Hukum utama adalah, jawaban saya. dengarlah Itu Israel, jawaban saya, Pak. Tuhan kita itu adalah Elohim, Tuhan itu esa. Itu jawaban jangan saya. ada ilah lain. Pertanyaan saya, jangan ada ilah lain. Apakah di gereja Anda menyembah makhluk yang keluar dari kubur atau tidak? Jawab.
Bukan seperti Anda jemaah-jemaah nggak jelas. Kami tidak bersepakat. Mulai Kami ngaco. memuji, berdoa. Udah, terima aja nasib Kan lu. beda, kan? Kalian itu adalah manusia-manusia Bukan. tameh, manusia najis yang diharamkan Silakan, masuk ke rumah ibadahnya saya orang hargai Yahudi. pendapat Anda. Kan gitu. Nah, Saya sekarang hargai pendapat saya Anda. tanya Oke, sama aku lu saudara. ngomong. Aku lu ngomong. Tunggu. Saya Oke. minta kejelasan. Apakah di dalam gereja kalian menyembah makhluk yang keluar dari kubur pada hari ketiga itu? Jawab, ya atau tidak? Jawab Gura. Tidak Bang Juma. Tidak Bang Juma. Hah? Kalian tidak menyembah Yesus? Tidak, kami nggak ada sampah-sampah pakai berdupa atau tunduk-tunduk, nggak ada. Lah, Kami maksud saya kalian tidak hanya- menuhankan Yesus, kalian Apa tidak itu? mengilahkan dia. Mengilahkan Yesus, menyembah Sekarang Yesus. saya tanyakan. Menyembah Yesus, mengilahkan Yesus. Nah, derita kalian lah itu berdua. Silakan kalian berdua selesaikan dulu. Habis itu saya masuk lagi. Silakan. Satu mengatakan menyembah, mengilahkan, yang satu mengatakan tidak. Ayo silakan. Ributlah kalian. Ribut dimulai. Ketepak. Enggak, kaunya, narasimunya yang terlalu hebat, Nur Juma. Kenapa kau bilang yang bangkit dari kubur itu bukan Yesus? Pandai-pandaian kau. Dia Itu kau mengaku namanya Yesus. Dia mengaku Yesus. Dia mengaku Iya, Yesus. jadi sekarang dia, ya memang dia Yesus karena dia Yesus, maka dia mengaku Yesus. Ya, silakan aja. Tapi yang saya tanya, kamu ribut dulu, selesaikan dulu dengan saudaramu ini. Dia mengatakan bahwa dia tidak menyembah Yesus. Silakan. Nggak, saya Makhluk udah kuburan kasih itu kuasa kalian ke sembah Bang atau tidak? Gabriel. Silakan. Bang Kalian Gabriel, berdamai dulu. Silakan Silakan. take over. Silakan take over sama Bang Juma. Aku kasih Silakan kuasa Gabriel. sama Gabriel silakan Gabriel. Jawabannya Kuira tadi bahwa mulai dari Kejadian sampai Wahyu, Yesus tidak bilang bahwa dia adalah Tuhan. Silakan. Dan Yang dia benar? tidak bilang bahwa dia bisa. Iya. Memang Silakan. Yesus Kuira. tidak pernah Diubah. mengatakan dia Tuhan. Iya, diulang lagi Kuira. Jawabanmu tadi Kuira. Dari Kejadian sampai Wahyu ada apa Kuira? Silakan buka bionya. Udah sampaikan sama Bang Juma tadi, dia yang ngotot maksa. Kan saya kan menjawab Bible, bukan nambah-nambah. Tapi kalau Anda tanya sekarang, tahun 34, Yesus ada di mana? Ya kembali ke kekuasaan, ke kemuliaannya, sama dengan yang punya firman. Ya Tuhan di situ. Tapi kalau waktu di Bible, Anda menerangkan narasinya, jelas dia utusan seperti yang Anda inginkan gitu. Lanjut. Utusan Ya, katanya Gabriel. Memang utusan Yesus itu. Silakan konsili dulu. Kok konsili? Apa yang dikatakan sendiri? Pendapat saya dengan Bang Gabriel sama. Jangan Memang benturkan. utusan. Bang Juma, tanya Bang Gabriel itu. Nah, Lanjut. sekarang gimana Juma? Kok pandai-pandaian? Kok bilang Yesus itu yang bangkit dari kubur itu iblis? Oke. Baik. Saya katakan kepada saudara, Yesus berkata di dalam Yohanes 14 nomor 30. Di mana tulisan Tunggu dulu. kalian tulisnya? Tunggu dulu. Jangan kesini. Dan juga kenapa jadi pusing kamu? Kamu kan bertanya. Jangan kau simpulkan kitab orang. Iya, sekarang kamulah yang simpulkan, meskipun dengan tata cara yang salah. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang itu kapan? Sekarang itu kapan? Sekarang kapan? Sekarang. Enggak, waktu Yesus mengatakan itu. Sekarang yang dimasukkan Yesus itu sekarang dan berlaku sampai ke depan. Nah, itulah gilamu. Inilah makanya saya malas diskusi dengan orang yang tidak menggunakan akal sehat. Masa Oke, sekarang itu adalah waktu dan udah. Mending saya diam. Makanya kalau nggak paham Alkitab jangan nyimpul-nyimpulkan Alkitab. Bro, yang namanya sekarang itu bukan yang akan datang. Masa bahasa Indonesianya harus diajarin sih Bang Juma ya? Heran gua. Itulah makanya aku Herman. Makanya Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat. Inilah mereka. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Berarti banyak orang ini juga akan menjadi penyesat. Ini buktinya. Kata bahasa Yunaninya nun. Nun itu sekarang. Bicara waktu sekarang. Diartikan sekarang itu maksudnya waktu itu dan sampai sekarang. Berarti pada hari ini telah lahir bagimu. Berarti hari ini lahir. Di mana lahirnya Yesus? Ayo, rumah sakit mana dia? Pada hari ini telah lahir bagimu Kristus, Juru Selamat. Di mana? Saya mau datang, mau bawakan popok. Hari ini lahir katanya. Pada hari ini telah lahir bagimu. Di mana? Rumah sakit mana dia lahir?
Di rumah sakit atau masih di kandang, di palungan? Dengar coba Bang Zuma. Yang ngomong itu bukan manusia loh Bang, yang Lukas 2 ayat 11 itu. Malaikat. Ya, sekarang jangan sembarangan ngomong. Enggak, dia mengatakan sekarang itu menurutmu kapan? 2000 tahun yang lalu. Anda kalau bicara tentang Yesus beda bro, dengan tahun begitu. 2000 yang lalu. Ah, itu begitu. Anda ngomong Tapi kalau dia 2000 tahun lalu mengatakan jelas, Anda kan belum lahir. Nah, sekarang Yesus Anda belum mengatakan, lahir. Yesus mengatakan, sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Menurut saudara, pendalaman materi ucapan Yesus ini itu terjadi kapan? Nanti setelah dia datang kedua. Ini lebih parah lagi. Sekarang kok nanti. Penyesat ini memang lucu gitu loh. Kalian itu penyesat. Itu apabila Anda kan punya Isa juga, Isa penghakiman si Isa itu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Anda jangan ikuti narasi itu, banyak kan gini loh. Gila memang penyesat ini kan. Inilah yang dikatakan Al-Quran kan ya. Orang-orang kafir itu adalah saudaranya setan, membantu setan di dalam menyesatkan manusia untuk durhaka kepada Tuhan. Masakan dalam keadaan sudah modern seperti ini, kata sekarang itu nanti. Saya uji abang. Bang Bro, kau ditanya. Bro. Pantaslah kalian nanti jadi mempelai wanita nanti. Allahu Akbar, saudaraku ini aneh. Udah Bang Andi, masuk Bang Andi. Silakan. Diam dulu Bang Zuma. Bro, kau ditanya dulu. Ntar dulu, jangan seandainya. Kau ditanya. Sekarang Bang itu maksudnya apa, bro? Bang Anda nggak masuk. Saya dengan Bang Zuma. Anda diam dulu. Iya. Saya diskusi dengan Bang Zuma. Wih, kau ditanya Bang Zuma. Sekarang itu maksudnya apa itu doang? Saya cuma meluruskan. Jangan dimut-mut. Anda jangan nggak bisa masuk ke Bang Handi. Kamu diam dulu di bawah. Sekarang itu maksudnya. Sekarang itu maksudnya apa? Nanti ku jawab. Jawab aja sekarang. Kira aku udah berhasil dengan beliau. Ya, pertanyaannya Bang Juma itu sekarang. Woi. Pertanyaannya Bang Juma sekarang itu maksudnya apa itu dulu aja. Ya, baru lanjut, silakan. Bang Hendy di bawah, nanti ku jawab abangku. Aku bicara dengan Bang Juma. Ya, oke. Nanti ku jawab ya. Sama aja tuh pertanyaan jadi Bang Juma kata yang sekarang. Baik, nanti. Bang Juma yang baik. Apa? Begini abangku. Aduh. Sekarang maksudnya apa itu? Nggak bagus ini. Host, buang dulu si kawan itu si Handi ini. Kayak nggak jelas ya orang ini. Kok nongol-nongol. Sekarang maksudnya apa? Sekarang. Nanti ku jawab karena ada mau sampai kena Bang Juma. Kenapa mesti ditunda kata sekarang itu dijelaskan? Itu aja ya sekarang. Kenapa mesti ditunda? Kalau kau punya akal langsung jawab dong. Apa maksudnya kata sekarang? Itu doang. Itu doang kok. Nah, baru lanjut. Percuma lanjut kalau kau nggak ngerti bahasa Indonesia. Ayo. Sekarang artinya, wih, kabur kan dia. Sekarang telah sekarang. Masa sekarang yang akan datang gimana sih? Baju Mak, kita pergi sekarang ke Bolangi ya. Artinya jangan berangkat sekarang cuma yang akan datang aja udah. 5.000. Hai. Ini telah lahir. Berarti hari ini lahir Yesus ya. Hari ini loh itu tertulis. Teman-teman coba cek di mana Yesus lahir hari ini ya. Hoi. Ada yang bisa cek di rumah sakit mana hari ini lahir? Di Kota Garut. Apa Kang? Di Kota Garut. Oh di Garut. Ayo Bang Ben. Bang Ben, ayo Bang Ben masuk. Ya. Ya, gimana? Apa arti sekarang? Apa itu? Apa arti kata sekarang? Pengantin perempuan. Kamu Kau jadi pengantin nanti di sana. Kau jadi mempelai wanita nanti. Kamu sangka surgamu kayak surga kalian. Lah, kamu itu sudah jelas-jelas mempelai kamu loh. Kami tetap di surga kami tetap menjadi laki-laki. Dan memperistrikan bidadari. Lah kamu laki-laki masuk surga jadi perempuan kau. Giliran kayak gitu kau enggak, jangan kau samakan. Jangan kau samakan. Udah kau turun kau ke gereja sana. Kau ke gereja, kau latihan pakai baju daster mulai dari sekarang. Mulai kau kasih lubang pantatmu itu lipstick mulai dari sekarang. Ya, pipi pantatmu itu kiri kanan kasih bedak.
Kau belajar latih itu pantatmu itu. Giliran bidadari di Islam dihina. Ya dia sendiri jadi mempelai wanita di sana. Aneh. Lucu. Masih kita bahas surga, bahas surga. Surganya Islam itu begini, begini, begini. Nah, terus kalau surgamu, bagus. Kami di surga kami bagus. Kenapa bagusnya? Kami jadi mempelai wanita loh. Ku tampar juga mulutmu pakai sendal baru tahu rasa kau. Iri dia, iri. Laki-laki di sana dapat bidadari daripada dia nggak dapat apa-apa. Dianya yang jadi bidadari. Masolang generasi. Di surganya nggak ada bidadari, jadi mereka jadi bidadari. Bayangkan aja tuh bom-bom, kedipan matanya. Mempelai wanita, kita lihat sudah berjalan dari kerumunan orang banyak di bawah hujan rintik-rintik. Kita sambut Bom-bom Wati. Tedeng, tedeng, deng, 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 deng. Wah, panitia ribut. Kamu lupa ya cukur bulu betisnya? Nggak apa-apa, nggak apa-apa, biarin aja. Tapi bukan itu masalahnya. Kenapa? Betisnya itu loh. Kayak betis pemain bola kesebelasan, tim kesebelasan besar betisnya, harusnya dipapas dulu. Bom Wati. Malam pertama Bom Wati, dadanya berbulu. Masolang generasi. Allahu Akbar. Bagaimana pula itu yang botak kepalanya jadi mempelai wanita? Oh, pakai wig, pakai wig. Masolang. Aduh, belum lagi bom-bom mata kakinya besar. Tahu acu. Allahu Akbar. Aduh, pantasan setiap dia live itu, bukan setiap, selalu pakai wig. Ternyata sudah latihan dari sekarang ya. Jadi orang-orang yang kemudian dikawinkan di rumah ibadah mereka mungkin berpikir gini, ya kita kan latihan dari sekarang, Mas. Kan mau tidak mau ujung-ujungnya kita semuanya juga nanti akan menjadi mempelai wanita kok. Aku bayangkan Saifuddin Ibrahim kemarin dia itu pakai filter perempuan. Bibir setebal itu pakai anting nanti bibirnya. Terus gaun pengantin yang pakai renda-renda corak batik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Masya Allah. Ngerinya mi deh. Ngeri. Jadi mending kita bidadari, mereka yang berubah menjadi bidadari. jadi bidadari dia di sana. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masolang tawasu, udah dikasih otak malah miring. Allahu Akbar. Seanjing-anjingnya anjing nggak mau dia menjadi anjing jantan, jadi mempelai anjing betina. Aduh, parah. Ini ajarannya Bang Handi nih. Ajarannya Bang Handi. Jadi nanti tuh berubah semua namanya. Martin Wati, Peter Wati, apa lagi? Daniel Wati, apa lagi? Apa lagi? Peter Wati, John Wati, apa lagi? Markus Wati, Lukas Wati, Edi Swati, RK Wati, Bom Wati udah pasti namanya paling depan. Robert Wati, Leo Wati, Rika Wati, Rio Wati.
Okiwati. Yang paling Dongkiwati. sulit. Dongkiwati. Allahu Akbar. Paulus Wati. CP Wati. Yosef Wati. Kepas Wati. Rudi Yohanes Wati. Lugawati. Lugawati masuk Lugawati. Bagus Muri itu. Waliwati. Muri Waliwati. Aduh, Nuri Waliwati. Kalau bisa sih tambah Siti di depannya. Siti Luga. Allahu Akbar. Siti Kenapa? Lugawati. Siti Bom Bom. Aduh, parah Pak. Siti Marten. Teman-teman yang ada ajarannya. Siapa suruh lo tidak suka dengan bidadari? Ya baliklah. Bidadari tidak disukai Selamat dia siang, sendiri. Zuma Sari Batang. Iya, siap. Yang cuma insan ribatang ini remo ladin. Apa ini Zuma? Apa Apa dibahas? yang cuma remo ladin? Zuma. Jomblowati, Jomblowati, Itu yang Jomblowati. Apa pembahasan ini, Gusku? Pembahasannya Kasih dulu, kenapa Kristen nanti berubah jadi wanita di sana di surga? Oh, yang Kenapa di jadi Wahyu mempelai wanita? Itu kan bahasa alegoris itu, Zuma. Oh, Penyatuan. Itu kan yang penyatuan. perkawinan anak perkawinan anak domba itu kan penyatuan. iya. Satunya. Jadi Gereja berarti dengan setara lah Kristus. kalian ya. Kalian setara dengan Tuhan kalian di sana ya. Setara bagaimana maksudnya? Iya. Tuhanmu itu suamimu. Kamu istrinya. Kalian suami istri. Saya sudah bilang tadi itu kan bahasa alegoris. Ya saya kan mengatakan bahasa memang. Kamu suami istri bikin rumah tangga dengan Tuhanmu nanti kan ya. Betul gak? Enggak dong. Salah itu, Bu. Apaan sih? Jadi namamu nanti di Sudah, sana kan- Aldaninwati. Alladini. Kamu sudah Alladini. setuju. Kamu kan sudah setuju itu bahasa alegoris. Gimana sih? Ya mau-maunya kamu lah. Mau alegoris karena sudah tidak masuk akal. Maka alegoris. Setiap yang tidak masuk akal alegoris. Kan gitu. Tuhan keluar dari kubur Itu kan menyatunya tidak masuk akal. jemaat, menyatunya gereja dengan Kristus. Begitu, Bosku. Jadi mempelai wanita kalian betulan. Iya, betul. Enggak masalah. Nah, kenapa bahasa itu tidak dipakai kemudian di dunia ini? Kalau itu cuman alegoris bahwa Kristen itu boleh dipanggil perempuan dalam hal alegoris. Iya kan tidak mungkin menyatu dengan sesama itu. Sesama Lah kan ada dalilnya. Dalilnya kan ada Iya. dalam kitabmu. Ya tahu ada. Ya makanya saya jelaskan itu kan alegoris, tapi maknanya kan bukan seperti pernikahan di dunia, enggak dong. Indah, yang maksudnya ini mempelai. Kan ada bahasa Iya, lain. mempelai. Kenapa harus mempelai wanita gitu loh? Bisa nggak Tuhan itu bersatu, Tuhan bersatu dengan hambanya tanpa harus kata mempelai? Bisa nggak? Buktinya Itu kan dia, cuman- dia turun sendiri menjadi manusia. Kenapa nggak bisa? Turun menjadi manusia. Bisa berarti. Terus kenapa harus menggunakan kata mempelai? Akhirnya menyebabkan sebagian dari kalian itu laki ya berfungsi sebagai perempuan. Bible itu kan diterjemahkan sesimpel mungkin, sebisa mungkin manusia itu mengerti, begitu Zuma. Lah, justru karena saya mengerti mempelai wanita itu artinya seorang laki-laki menjadi mempelai wanita, mempelai pria. Yesus mempelai pria,
kalian mempelai wanita, ya satu pasangan suami istri lah. Iya, tapi tidak, jangan dimaknai seperti Ya mau tidak bahasa dunia, Anda menggunakan bahasa dunia kan memahaminya. Nah, artinya ketika Anda mempelai wanita ya siap-siap aja. Jalannya itu harus belajar dari sekarang, pakai lipstick, tapi pakai di sana bedak kan, dan seterusnya. Tapi di sana kan bukan dunia, Zuma. Faktanya, tahun bukan. Faktanya ketika Kristen mati itu didandan ala pengantin. Cuman Anda salah konsep. Ketika Kristen mati, harusnya semua laki perempuan itu pakai dandan gaun pria wanita. Ini kok masih ada yang pakai jas? Itu kan menurut tradisi masing-masing aja. Ya, harusnya mereka mati laki perempuan itu ya pakai gaun pengantin wanita dong. Itu kan kalau tentang gaun itu Ini orang udah pernah menang melawan Edis, cara berpikirnya ke belakang. Bukan ke belakang, justru maju. Ya namanya mempelai wanita harus maju ya, wanita dong. Maju wanita, jadi pengantin wanita. Jangan bahas kemana-mana, Zuma. Lah itu fakta real kan? Itu jelas kan? Kamu setuju kan bahwa nanti di surga kalian menjadi mempelai wanita? Kalian setuju kan? Iya, tapi jangan dimaknai seperti pernikahan. Lah, mau tidak mau harus dimaknai. Karena Yesus itu adalah laki-laki. Dan Yesus mempelai pria. Kalian perempuannya. Mau tidak mau. Kan di gereja ada kan? Sejenis. Ada yang menjadi wanita. Ada yang menjadi pria. Itu kan sudah contoh. Sudah diperhatikan. Kan sudah mulai sekarang Anda harus paham bahwa apa yang dilakukan gereja untuk kemudian mengkawinkan laki-laki itu sudah menjadi cerminan bahwa nanti memang kalian itu sama seperti itu. Di dalam ajaran Paulus pun sudah membuka tabir itu. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi, orang Yunani, tidak ada hamba, tidak ada orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Makanya kalian itu boleh laki sama laki sah, suami istri boleh. Perempuan sama perempuan sah, suami istri boleh. Dalilnya ada kok. Mulai sekarang katanya tidak ada lagi Yahudi, Yunani, tidak ada lagi hamba perempuan, laki-laki, tidak ada lagi laki-laki, tidak ada lagi perempuan, karena kamu semua adalah satu. Nah, jadi kalau ada seorang laki-laki suka kepada laki-laki, ya, dia tidak menganggapnya laki-laki. Aku menganggapmu perempuan karena kita ini sudah satu. Begitu juga yang satu mengatakan, iya, aku juga menganggapmu laki-laki. Karena kita sudah dalam satu dalam Kristus. Itu dalil dalam Bible. Jadi jangan salahkan kalau Amerika menerbitkan Bible khusus untuk mereka, karena memang dalam Bible ada legalitasnya, begitu loh. Legalitas apa? Kamu mau lari ke LGBT lagi? Nah, itu kan dalilnya tadi, Galatia 3 nomor 28. Tidak ada lagi laki, tidak ada perempuan, semuanya satu. Nah, itulah yang terjadi. Dan itu juga ternyata di surga begitu juga. Kalian semua jadi mempelai wanita. Salah nggak ketika kemudian orang-orang ini yang dinikahkan sejenis di gereja ini mengatakan, ya kita praktik memang dong, dari sekarang kita harus latihan dong, supaya kita nggak kaget nanti di sana jadi mempelai wanita. Ya udah sah, karena Bible menguatkan itu. Itu maksudnya tidak ada kawin mawin, tidak ada di situ kawin mawin di surga. Bukan surga di situ, tapi kebangkitan. Bukan surga yang dimaksud di situ. Itu hari kebangkitan. Demikian tadi kamu sih ini mana Pak Bom mati jadi sasaran jadi sasaran amuk masa amuk masa. Jadi Pak Bom jadi sasaran
apa gurauan Nahizuma. Tapi ya memang seperti itulah adanya itu ya. Jadi apa yang disampaikan Nahizuma itu ya memang begitu. Kalau menurut kitab mereka itu ya begitu ya. Mereka jadi mempelai wanita. Tapi ada yang katakan yang menikah dengan gereja, memangnya di surga itu masih ada gereja. Itulah menjadi Astagfirullahaladzim. Makanya nih orang-orang Kristen ini lekas waras ya. Kalau enggak waras ya itulah pokoknya. Kalian siap-siap saja disodomi. Yang lagi-lagi itu ya. Karena katanya Yesus itu akan pergi ke surga dan menyediakan tempat. Ada banyak tempat di rumah Bapakku dan aku akan menyediakannya bagi yang percaya. Aduh, tempat untuk apa tuh? Geli jadinya untuk jadi mempelai wanita. Yang lucu lagi tuh si Kepas itu ya dulu ya. Saudara Kepas, kata Akizuma, apakah benar nanti orang Kristen akan menjadi mempelai wanita di surga? Betul itu. Jadi ketawa semua. Lucu-lucu Kristen ini ya, bikin kita geli. Baik, Kak Masmin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya Iri Widusani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabi Allah, khairul khalqi, khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal Subhan